Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini gue akan membahas tentang salah satu putri jahat yang mempunyai sebutan sebagai Mako Shark, yaitu Garam Jahat. Garam Jahat. Wanita berambut abu-abu kebiruan ini merupakan salah satu putri jahat yang memegang dua senjata 13 bulan, yaitu Blue August dan Indigo Julie. Garam menjadi putri jahat sudah sangat lama, bahkan sebelum Eurasia Ene Jahat terpilih sebagai putri jahat. Garam juga mempunyai kakak kembar yang dipilih sebagai putri jahat, yang bernama Yuram Jahat. Bersama kakaknya ini, Garam menaiki menara dan sama-sama menjadi seorang ranker. Karena kemampuannya yang hebat ini, dia dianugerahi salah satu senjata 13 bulan, yaitu Blue August. Dan kakaknya, Yuram, juga dianugerahi salah satu senjata 13 bulan, yaitu Indigo Julie. Setelah mereka mendapatkan senjata 13 bulan, Garam dan kakaknya bersama-sama dengan putri yang lain ditugaskan dalam suatu misi oleh kerajaan jahat. Dalam misi itu mereka dihadapkan dengan musuh yang kuat, sehingga Yuram harus mengaktifkan dua senjata bulan sekaligus. Namun, karena perjanjian yang jahat buat bersama dengan arwah di dalam senjata 13 bulan, yaitu jika seorang putri mengaktifkan dua senjata bulan atau lebih, maka tubuh putri itu akan diambil alih oleh jiwa yang ada di dalam senjata itu, sehingga putri itu akan kehilangan kesadarannya dan mengamuk. Hal ini mengakibatkan Yuram lepas kendali dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Bahkan beberapa putri jahat juga terbunuh karenanya. Kejadian ini memaksa Garam harus memilih untuk membunuh kakaknya dan menjaga nama baik keluarganya, agar tidak dicap sebagai musuh kerajaan. Setelah terpaksa membunuh Yuram, disinilah Garam mengambil Indigo Julie milik kakaknya itu. Pendapat gue di sini, pada saat Yuram mengamuk, kejadian ini mencapai hampir seminggu lamanya, seperti yang dikatakan oleh Roh dari Black March pada saat dia memasuki tubuh Yuri. Roh dari Black March itu berkata bahwa dia hanya mampu bertahan 1 minggu dalam tubuh seorang putri. Lalu setelah itu ia akan pergi. Sehingga menurut gue di sini, seorang putri yang sudah mengaktifkan dua dari senjata 13 bulan akan sulit dikalahkan. Apalagi Garam saat itu belum mengetahui apa yang terjadi pada Yuram, dan belum tentu Garam bisa mengalahkan kakaknya yang sedang mengamuk karena mengaktifkan dua dari senjata 13 bulan. Maka pendapat gue, setelah seminggu Yuram mengamuk dan mulai pulih, Garam baru membunuh Yuram agar memperbaiki nama keluarganya. Tapi jika kalian sadar, dalam cerita ini banyak sekali keanehan dan keganjalan. Pertama-tama, jika Yuram mengaktifkan dua dari senjata 13 bulan, berarti selain Indigo Julie, Yuram memiliki senjata lain. Lalu senjata apa itu? Banyak yang berpendapat bahwa senjata itu adalah Dark September, yang sampai sekarang belum diketahui pemilik aslinya. Namun, jika memang benar senjata itu Dark September, kenapa Garam hanya mengambil Indigo Julie, bukan keduanya? Apakah ternyata Garam memiliki 3 dari senjata 13 bulan? Jawaban gue di sini, sampai sekarang Garam hanya memegang 2 senjata bulan. Karena Roh Black March sendiri berkata, dia hanya merasakan 2 senjata bulan dari Garam. Jika teori pertama ini benar, kemungkinan besar senjata yang satu lagi dikembalikan ke tangan jahat untuk diberikan ke putri selanjutnya. Lalu kemungkinan kedua, Yuram meminjam atau malah mengambil Blue August milik Garam. Lalu, dia mengaktifkan kedua senjata tersebut. Sehingga, pendapat gue sebelumnya benar. Setelah seminggu Yuram mengamuk dan keadaannya sudah pulih, Garam baru membunuh dan mengambil kembali senjata bulan miliknya beserta Indigo Julie. Karena tidak mungkin saat itu Garam mengalahkan seorang putri yang sedang mengaktifkan dua senjata 13 bulan. Untuk sementara, yang paling cocok adalah kemungkinan kedua, bahwa Yuram mengaktifkan Indigo Julie dan Blue August. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pendapat gue yang pertama dan munculnya pendapat lain. Lalu, pada masa itu diceritakan memang bukan hal yang aneh jika masing-masing putri jahat saling bersaing bahkan saling membunuh satu sama lain hanya untuk mengumpulkan semua senjata 13 bulan. Sehingga, hal ini menjadi persaingan para pemimpin keluarga dan membuat hubungan mereka saat itu merenggang. Garam mengakui bahwa dia sangat membenci masa itu. Sedikit tambahan informasi, di antara putri jahat, bahwa hanya putri jahat yang terpilih yang bisa mempunyai salah satu senjata 13 bulan. Dan bagi putri yang bisa mengumpulkan ke-13 dari senjata ini, dia akan menjadi pendamping sang Raja Menara. Yang berarti, tidak semua putri jahat akan mendapatkan salah satu senjata 13 bulan. Namun, untuk mendapatkan senjata yang lain, para putri itu harus merebutnya atau dengan cara membunuh pemilik sebelumnya. Oleh karena itu, masa ini disebut masa persaingan dan kekacauan para putri jahat dan keluarga agung. Akan hal ini, Garam hanya berharap semua kekacauan dan persaingan ini selesai. Sehingga suatu saat, seorang putri yang dianugerahi senjata Colorless December dan mempunyai kemampuan yang hebat membuat Garam kagum dan percaya bahwa putri inilah yang akan mengakhiri perselisihan selama ini, yaitu Eurasia Ene Jahat, anak dari Pau Bidaugustang dan Eurasia Blossom. Bukan hanya Garam saja yang mengakui kekuatan dan kemampuan dari Eurasia Ene Jahat, bahkan kepala keluarga yang lain mengakui dan berpendapat jika Enela yang akan mengakhiri pertikaian dan perselisihan selama ini, dan dipercaya akan jadi perempuan yang mengumpulkan semua senjata 13 bulan dan menjadi istri sang raja, yaitu Jahar.
Tapi semua itu berubah saat Ene menemukan pocket berisikan diary dari Alien Grace. Karena itu Ene mengetahui semua rahasia dari Jahart, terutama cintanya terhadap Alien yang tidak akan hilang. Hingga kejadian yang menewaskan semua putri Jahart pada generasi pertama, dan tentang perjanjian Jahart kepada roh senjata 13 bulan. Untuk menjadikan mereka roh yang masuk ke masing-masing senjata 13 bulan yang bertujuan untuk menggagalkan semua putri untuk mengumpulkan ke-13 senjata bulan ini. Karena rahasia ini, Ene menghampiri Jahart dengan marah dan kecewa. Entah apa yang dibicarakan mereka berdua. Lalu setelah itu, sikap Ene pun mulai berubah. Bahkan dia membunuh setiap orang terutama yang berasal dari keluarga Jahart. Perubahan dari Ene ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, dia mengaktifkan dua senjata bulan miliknya, sehingga tubuhnya diambil alih oleh roh senjata tersebut. Karena Xiu menyatakan Ene mempunyai senjata selain Colorless December, yaitu White February dengan membunuh pemilik sebelumnya. Tapi, hal pertama ini sangat tidak mungkin. Jika dia memang mengetahui tentang roh yang ada di senjata 13 bulan, kenapa dia masih mengaktifkan dua senjatanya jika dia tahu akan kehilangan kendali atas dirinya? Sehingga tidak mungkin dia mengaktifkan kedua senjata tersebut. Perubahan kedua, setelah bertemu Jahart, Ene mungkin tambah marah dan kecewa mendengar semua rahasia yang disembunyikan Jahart. Sehingga, dia membenci Jahart dan memilih untuk menjadi musuh kerajaan Jahart. Jadi, kemungkinan paling besar perubahan Ene disebabkan karena ini. Setelah itu, banyak rumor yang mengatakan kejadian pembunuhan ini berhubungan dengan kejadian antara Yuram dan Garam. Oke, seperti yang udah gue ceritakan sebelumnya, tentang misi yang ditugaskan kepada Yuram, Garam, serta pasukan Jahart yang lainnya, sehingga Yuram harus mengaktifkan dua senjata bulan. Memang belum dipastikan apa hubungan mereka dengan kejadian Ene ini. Namun, menurut blog Xiu sendiri, banyak rumor yang mengatakan kejadian ini berhubungan dengan Ene Jahart. Menurut gua sendiri, bagaimana jika misi yang ditugaskan oleh Yuram dan Garam itu merupakan misi untuk membunuh Euresia Ene Jahart? Bukan hal yang gak mungkin terjadi karena Ene sendiri sudah mengetahui semua rahasia yang Jahart sembunyikan. Bahkan sampai rahasia mengenai Alien Grace yang Jahart sendiri sudah berusaha untuk menghapusnya. Jika pendapat gue salah, menurut kalian, musuh macam apa dan sekuat apa yang sampai menugaskan sekelompok putri Jahart dan pasukan Jahart untuk ditugaskan dalam satu misi? Jadi pendapat gue, musuh yang kuat ini adalah Euresia Ene Jahart, sehingga Yuram terpaksa mengaktifkan dua senjata bulan. Namun karena Yuram menjadi lepas kendali dan menyerang semua orang di sana, Garam pun dibantu oleh Ene untuk menghentikan Yuram yang sedang dikendalikan oleh roh dari senjata 13 bulan. Pendapat gue ini dikuatkan lagi dalam blog Xiu yang mengatakan beberapa hari kejadian setelah itu Garam dan Ene menghilang. Kata-kata inilah yang meyakinkan dan mendukung pendapat gue sendiri. Setelah kejadian ini, status ranking mereka meningkat dan menjadikan mereka sebagai High Ranker. Karena hal ini pun Garam mendapatkan julukan sebagai Mako Shark dan Ene Jahart mendapatkan julukan sebagai Great White Shark. Sedikit informasi tambahan, sebenarnya dalam blog Xiu julukan Garam ini tertulis sebagai Blue Shark. Namun dalam terjemahannya ke bahasa Inggris, julukan Garam ini lebih cocok kepada Mako Shark. Selanjutnya, setelah mereka berdua dikabarkan menghilang, Jahart pun akhirnya membuat sebuah berita tentang dua putri yang kehilangan kewarasannya dan masing-masing membawa dua dari senjata 13 bulan, yang tentunya kabar ini hanya kebohongan yang dibuat Jahart sendiri, sehingga mereka dianggap berbahaya dan akan menyebabkan kekacauan dalam menara. Oleh karena itu, Jahart membuat perintah untuk menangkap kedua orang ini, yaitu Garam dan Ene. Terlepas dari semua ini, kita tahu sekarang bahwa keempat senjata bulan berada di kedua orang ini. Sebelumnya gue sempat bilang bahwa Yuram kemungkinan memiliki satu senjata lain selain Indigo Julie. Menurut gue, bisa jadi senjata tersebut adalah White February. Karena Xiu tidak menjelaskan kapan Ene mendapatkan White February. Bisa jadi, Ene mendapatkannya setelah membantu Garam membunuh Yuram yang sedang dikendalikan oleh roh senjata bulan. Setelah berita dan perintah yang dikeluarkan oleh Jahart, Garam pun akhirnya bersembunyi di suatu tempat. Namun Ene tidak. Dia malah menghadapi semua pasukan Jahart yang mengejarnya dan membunuh mereka semua. Dikatakan Ene di sini berubah menjadi gila dan mengamuk kembali. Sampai-sampai Kun Maseni Jahart, Pondo Jahart, Heiche Jahart, dan dua orang yang akhirnya dibunuh oleh Ene, yaitu Yuni Jahart dan Rebecca Pon Jahart ikut menangkapnya. Bahkan kabarnya lagi, Jahart sendiri pun ikut mengejarnya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kabar mengenai Ene kehilangan kewarasannya ini dan berubah menjadi gila, sepertinya itu berita palsu yang dibuat oleh Jahart. Lalu, kejadian ini menyebabkan Ene Jahart tertangkap dan membuat dirinya disegel bersama Colorless December di dalam suatu labirin. Sehingga insiden ini disebut sebagai insiden Ene Jahart. Garam yang sempat kagum kepada Ene dan mendengar kabarnya yang tertangkap oleh Jahart, berusaha mencari Ene dan menanyakan kenapa Ene bertindak gila dan aneh seperti itu. Lalu Ene menceritakan tentang pocket Arlen yang dia temukan dan sudah disembunyikan kembali. Ene juga memberitahu semua rahasia mengenai Jahart. Walaupun awalnya Garam tidak percaya akan cerita yang Ene berikan, tapi setelah Garam menemukan pocket Arlen yang disembunyikan oleh Ene ini, akhirnya Garam pun percaya dan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada kakaknya dulu. Sehingga Garam menyimpan dendam yang besar terhadap Jahart.
Setelah kejadian itu, akhirnya Garam pun bersembunyi di dalam lantai kematian. Lantai di mana tidak ada administrator dan orang yang mencarinya. Lalu Garam mulai mengumpulkan barang-barang yang mengandung mantra atau sihir. Sebelum itu, dikatakan bahwa Garam pun sempat mencari keberadaan anak. Entah apa kaitannya dengan dirinya itu. Banyak yang berpendapat, Garam dan anak memiliki persamaan sebagai pelarian dan musuh dari keluarga jahat. Sehingga bukan hal yang aneh jika Garam mencari anak. Garam yang sekarang tinggal di lantai 43 mendapat beberapa julukan seperti Petapa di Kota Utara dan Putri dari Laut Dalam Berwarna. Yang kemungkinan besar, julukan ini dibuat agar orang di luar lantai kematian tidak mengetahui keberadaan Garam. Lalu, semenjak insiden Ene jahat, tidak ada yang mengetahui keberadaan Garam kecuali Pau Bidagusteng yang membantu Garam bersembunyi dari pasukan jahat. Dan satu lagi, yaitu Urek Mazino. Dikatakan oleh Shiu bahwa Urek mempunyai hubungan spesial dengan Garam. Namun cerita itu sendiri akan diceritakan lebih detail lagi dalam komiknya. Lalu, kenapa Urek bisa mengenal Garam yang bersembunyi di lantai kematian? Jika kalian lihat pada season 2 episode 238, saat itu Bam mau memasuki lantai kematian dan saat itu juga Bam dihadang oleh penjaga gerbang terakhir yang disebut sebagai Biksu Ricci. Saat itu Garam yang melihat dari kejauhan mengetahui bahwa Bam juga seorang irregular dan melihat kekuatan jarum yang dimiliki oleh Bam. Tiba-tiba Garam menyuruh penjaga itu membiarkan Bam untuk masuk. Dari perkataan penjaga terakhir bahwa ini pertama kalinya Garam menyuruh seseorang dari luar untuk masuk selain Urek. Berarti kita bisa bilang bahwa dulu saat Urek sempat datang dan menghadapi penjaga terakhir, Garam membiarkan Urek masuk karena mengetahui Urek seorang irregular dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kemungkinan besar Garam membiarkan Urek masuk dan bertemu dengannya untuk mengajak dan meminta Urek mengalahkan jahat. Namun sayangnya Urek bukan orang yang tertarik dengan hal itu. Urek lebih tertarik dengan dunia di luar menara dibanding mengalahkan jahat. Itulah kemungkinan kenapa Urek bisa mengenal Garam dan pertemuan pertama kali itulah yang membuat Urek suka dengan Garam. Sama seperti yang dikatakan Pau Bidagusteng kepada Urek, bahwa Urek masih belum mengabulkan permintaan dari Garam yaitu kematian dari jahat sendiri. Singkat cerita, saat Bam memasuki lantai kematian dan sudah bertemu dengan Garam, saat itulah pertama kali Garam bertemu dengan Bam dan mengenalkan dirinya sebagai pengkhianat keluarga jahat. Garam memberitahu semua yang ingin diketahui oleh Bam saat itu. Menurut gua disinilah banyak informasi yang penting dalam cerita Tower of God. Mulai dari sejarah jahat, asal-usul Bam, dan cerita seorang Enryu. Namun di akhir cerita, Garam berkata dalam hatinya, dia tidak bisa menceritakan tentang cerita itu. Kira-kira apa sebenarnya yang tidak bisa diceritakan oleh Garam? Pembahasan ini akan gue bahas di akhir video. Lalu, setelah bertemu dengan Bam, Garam tiba-tiba menyadari akan kedatangan dua roh dari senjata 13 bulan yang sedang diaktifkan oleh Yuriha. Seketika itu juga Garam langsung mencari keberadaan dari roh tersebut. Pada saat itu, kedua roh dari senjata bulan ini, yaitu Black Mars dan Green April, mengatakan bahwa mereka merasakan keberadaan dua dari senjata 13 bulan. Yang berarti, Garam saat itu memang benar hanya mempunyai dua senjata 13 bulan. Sebelum itu, dua roh itu sempat mengatakan kepada Yuri, jika mengaktifkan dua dari mereka, Yuri akan kehilangan kesadaran dan diambil alih oleh roh tersebut, seperti apa yang terjadi kepada Yuram. Padahal sempat dikatakan bahwa Ene jahat tiba-tiba menjadi gila dan seperti kehilangan kewarasannya. Namun dua roh tadi hanya menyebutkan nama Yuram, yang berarti kemungkinan Ene tidak pernah menjadi gila atau lepas kendali karena mengaktifkan dua senjata bulan. Seperti kata-kata gue sebelumnya. Satu hal yang gue bingung lagi, bagaimana Black Mars dan Green April bisa mengetahui kejadian Yuram? Jawabannya, mungkin mereka saling terhubung antara masing-masing roh. Atau mungkin sebenarnya mereka juga ada di sana saat kejadian Yuram itu. Ya mungkin sepanjang cerita kita akan tahu soal jawaban ini. Lalu seperti yang gue bilang sebelumnya, setelah insiden ini, Garam mulai mengumpulkan semua barang yang berhubungan dengan mantra atau sihir. Contohnya, Bell of Dawn yang dimiliki oleh Iron Grace dan Ancient Cloud. Kedua barang ini berguna untuk mengusir kedua roh dari senjata 13 bulan. Itulah histori dari Garam yang gue ambil dari blog Shiu dan sebagian dari komiknya sendiri. Untuk asal keluarga dari Garam, belum bisa dipastikan apakah Garam termasuk salah satu dari 10 keluarga agung atau bukan. Namun jika dilihat dari warna rambut yang dimiliki Garam, yaitu abu-abu kebiruan, jika dilihat-lihat, warna rambut ini seperti warna rambut dari Kun Hin Lats yang berasal dari keluarga Kun. Namun, ini hanya pendapat ya guys. Lalu selanjutnya, jika kalian bertanya, bagaimana kekuatan Garam dan ada di ranking keberapa Garam? Pada saat dulu, karena kemampuannya dan kekuatannya sendiri, Garam diakui dan mendapatkan senjata 13 bulan, yaitu Blue August. Ditambah dia sekarang mempunyai dua senjata dari 13 bulan. Setelah mendapat dua senjata itu, Garam pun menjadi High Ranker. Dan Garam mempunyai beberapa alat dan senjata yang berhubungan dengan mantra. Banyak yang berpendapat jika senjata yang Garam gunakan saat melawan Yuriha merupakan salah satu senjata 13 bulan yaitu Blue August. Tapi menurut gue sendiri, itu bukanlah Blue August. Karena biasanya Shiu langsung mengenalkan kepada kita jika senjata itu penting atau memiliki nama.
Hal-hal yang udah gue sebutin tadi cukup menggambarkan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh garam. Lalu bagaimana ranking dari garam? Sebenarnya, ranking dalam menara bukan hanya ditentukan dari kekuatannya saja, tapi dari pengaruh orang tersebut. Contohnya seperti ranking Evan yang lebih tinggi dibanding Yuriha. Walaupun sebenarnya kita sama-sama yakin kalau Yuriha pastinya lebih kuat dibanding Evan. Lalu, dari perkataan David Hockney yang mengatakan bahwa garam adalah orang terkuat yang pernah ditemui, hal ini membuat gue mengira kalau begitu siapa saja high ranker yang pernah bertemu dengan David Hockney. Yang diketahui saat itu adalah Karaka, Evan Edrock, dan Yuri. Berarti bisa disimpulkan bahwa garam lebih kuat dibanding mereka bertiga. Hal ini kita bisa lihat saat garam memberikan tekanan Shinso di sekitarnya. Namun sayangnya, menurut perkataan Shiu, garam dulu pernah dikalahkan oleh Adori jahat setelah 100 tahun Adori menjadi ranker. Tapi karena pengaruhnya yang cukup besar dalam menara, kemungkinan ranking garam berada pada top 100 ranker dalam menara. Di atas posisi Evan, Yuri, bahkan Karaka. Pembahasan selanjutnya, seperti judul dalam video ini, tentang rahasia yang disembunyikan oleh garam. Lalu, rahasia apa itu? Jika kalian mengingat saat garam menceritakan semua rahasia kepada Bam, bahkan masa lalu Bam sendiri, terdapat satu kata yang mengganjal dalam kata-kata garam. Saat dia berbicara dalam hatinya, yaitu, akhirnya aku tidak bisa menceritakan cerita itu. Anak itu mungkin akhirnya akan membenciku. Inilah kata-kata yang sangat mengganjal dalam perkataan garam. Sebenarnya, cerita apa yang garam tidak ceritakan? Kenapa garam bilang anak itu akan membenci garam jika dia memberitahu cerita itu? Mari kita bahas. Pertama-tama, sekarang kita yakinkan bahwa anak yang dimaksud itu adalah Bam. Jadi cerita apa yang akan membuat Bam marah jika garam memberitahu cerita itu? Pendapat gue tentang ini adalah, selama ini kita tahu bahwa Arlen mempunyai anak dan anak itu telah dibunuh oleh jahat sendiri. Bahkan anak itu dibunuh di depan mata Arlen. Lalu singkat cerita, Arlen membuat perjanjian kepada sesuatu yang disebut dewa untuk menghidupkan kembali anaknya ini. Jika cerita yang mau diceritakan kepada Bam yaitu Bam bukanlah anak Arlen, menurut gue bukan itu. Karena saat di lantai tersembunyi, Jahat sendirilah yang mengakui jika Bam adalah anak Arlen. Jahat melihat mata Bam yang mirip dengan Arlen, langsung menyadari identitas Bam saat itu. Jadi, cerita apa yang tidak diberitahukan kepada Bam? Menurut pendapat gue sendiri, memang Bam pernah dibunuh oleh Jahat dan dihidupkan kembali. Tapi, apakah jiwa yang ada di dalam tubuh Bam itu adalah jiwa anak Arlen? Karena diceritakan Arlen membawa tubuh anaknya itu dan menggunakan suatu mantra agar tubuh dari anak itu tidak membusuk. Lalu jika anak itu sudah mati, bagaimana dengan jiwanya? Bisa gue bilang jiwa anak itu sudah tidak ada, hanya tersisa tubuhnya saja. Pendapat gue ini didukung oleh perkataan garam sendiri. Saat dia berkata kepada Bam, apakah kau bisa benar-benar memanggil dia ibu? Aku tidak yakin soal itu. Kata-kata ini membuat gue curiga, kenapa garam sendiri tidak yakin tentang hal itu. Ditambah lagi saat Rachel memberitahu kepada Bam tentang takdir Bam yang sebenarnya untuk mengutuk menara, dan tentang sebutan monster yang dibeliang oleh Rachel. Hal ini membuat gue berpendapat bahwa memang tubuh Bam adalah anak Arlen yang dia bawa itu, tapi bukan dengan jiwanya. Entah jiwa itu milik siapa. Ya, kira-kira begitu pembahasan tentang garam kali ini. Jika ada informasi tambahan, akan gue informasikan di lain video. Sebelum berakhir video ini, gue mau menambahkan penjelasan dari video gue yang sebelumnya, yaitu pembahasan asal-usul Blue Tirisa. Sebenarnya, penjelasan tambahan ini udah gue tambahin di kolom komentar. Tapi mungkin sebagian dari kalian belum membacanya atau belum melihatnya. Oke, kita bahas sebentar. Dasar dari pembahasan Blue Tirisa itu cuma satu, yaitu fake being is some man being then mixed into Bam as he climbed the tower and gained its power just like the tower. It was not in Bam originally. Artinya, kekuatan yang Bam sebut palsu saat revolusi pertama adalah sesuatu dari pikiran Bam yang bercampur dengan Bam selama dia menaiki menara, atau bisa kita bilang hasrat Bam sendiri. Lalu kekuatan itu diberikan sama seperti dia diberikan kekuatan jarum, dan awalnya kekuatan ini tidak ada di Bam, yang berarti sekali lagi gue infokan bahwa kekuatan ini bukanlah dari luar menara. Dalam video sebelumnya, ada satu adegan penting yang lupa gue infokan, di mana Beta berkata kepada Bam bahwa Fuk menemukan dan workshop sudah meneliti sang iblis yang sekarang ada di dalam tubuh Bam. Adegan ini langsung ke flashback di bagian Bam diberikan kekuatan oleh Jin Sung Ha. Lalu bola merah yang gue sebutin di video sebelumnya mengatakan bahwa namanya adalah sang iblis. Nama itu diberikan dari orang yang menelitinya. Setelah itu Bam menyerap bola merah ini. Dan saat revolusi pertama, Blue Tirisa mengakui dialah yang berbicara selama ini kepada Bam sebagai bola merah itu. Itulah penjelasan tambahan untuk video sebelumnya. Thank you yang udah nonton, sorry jika masih ada kesalahan. Kalian juga boleh bertanya jika masih ada kebingungan tentang video-video gua. Tungguin terus update selanjutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya hanya di Enryu Channel. Bye bye.